Tahun 2009 ketika Paolo Maldini memutuskan menggantung sepatunya, orang mengira terah Maldini di AC Milan akan mengikutinya pensiun. Tidak ada Maldini berikutnya. Habis sudah sosok bek tangguh yang begitu setia membela satu klub selama 24 tahun. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Maldini yang pensiun 13 tahun lalu itu kembali lagi. Tentu kaki Maldini tak sekuat 32 tahun lalu ketika menaik ke lawan, melakukan sapuan bersih yang membuat lawan tak pernah punya siasat untuk melewatinya. Toh ia kembali juga bukan untuk menjadi pemain, apalagi pelatih. Lebih dari itu, Maldini kembali dengan menjadi direktur teknik. Meski sebetulnya ia tak perlu khawatir akan pupusnya generasi Maldini di AC Milan. Sebab kalaupun si sulung, Christian Maldini terdampar ke Serie C, Maldini masih memiliki Daniel Maldini yang notabene masuk ke skuad AC Milan. Tak main-main, Daniel Maldini menjadi komponen penting dalam skuad AC Milan yang merebut Scudetto. Hal yang membuat Paolo Maldini tersenyum dan mendiang Cesare Maldini bahagia di sana. Nurani Paolo Maldini barangkali tersentuh melihat AC Milan remuk. Sebelum ia masuk, kondisi AC Milan tengah porak-poranda. Kas AC Milan juga sangat sakit. Hal itu lantaran pemilik AC Milan sebelumnya, Lee Yong-hong, tak sanggup membayar hutang. Hutang yang gagal dibayar bikin AC Milan terpuruk. Hal itu makin bertambah parah akibat pembelian mereka yang kacau. Pemain mahal tapi kebermanfaatannya minim, justru yang datang. Sebut saja Andre Silva, Matteo Musacchio, dan silahkan Milanisti menyebutkan sisanya. Puncaknya, kehancuran kas Chiavit pada Januari 2014, di mana kali itu Il Diavolo Rosso berada di peringkat ke-10 Serie A. Massimiliano Allegri yang ketika itu jadi pelatih langsung diganti Clarence Seedorf. Dari sini kecacatan AC Milan makin melebar, bukan karena Seedorf, tapi lebih kepada manajemen yang busuk. Sampai Elliott Management Corporation datang mengambil alih kepemilikan tahun 2018. Elliott Management akhirnya mencoret Lee Yong-hong dari pemegang saham mayoritas AC Milan. Dari sini, Rossoneri mulai merajut kisah manisnya kembali. Segera setelah Elliott Management masuk, Maldini ditarik ke AC Milan. Ia ditunjuk menjadi direktur olahraga. Awalnya, Maldini tak bisa leluasa dalam mengatur AC Milan. Posisinya yang hanya direktur olahraga dan Gattuso, mantan rekan setimnya yang menjadi pelatih, membuat Maldini tangannya seperti terikat. Krzysztof Piątek seharga 35 juta euro dari Genoa adalah pembelian pertama Maldini, dan itu menuai kegagalan. Namun kegagalan membeli pemain bukan perkara serius. Itu masih lumrah karena Maldini masih meraba bagaimana membangun kembali AC Milan. Tahun 2019 Paolo Maldini ditunjuk jadi direktur teknik. Jabatannya itu membuat Maldini lebih leluasa menentukan siapa pemain yang bakalan masuk. Namun Maldini merasa pekerjaannya itu tidaklah mudah. Ia kerap merasa tidak aman dalam melakukan negosiasi dengan agen dan klub. Hal itu sangat wajar karena Maldini yang sebelumnya bekerja sama dengan Franco Baresi dan Alessandro Costacurta di lini belakang harus memulai kerjasama dengan orang yang berbeda dan dengan peran yang berbeda pula. Maldini tak ambil pusing, ia berpikir bahwa kegiatannya itu bisa meningkatkan kualitasnya. Maldini menganggap pekerjaannya yang sekarang sebagai pembelajaran. Lagi pula, pemain mana yang tidak mau memberi sumbangsih lebih untuk klub yang sangat dicintainya. Saya menemukan apa yang harus saya katakan dan apa yang mesti tidak saya katakan. Jabatannya yang baru tersebut menuntut Maldini untuk lebih peka terhadap perkataan orang lain. Menurut sang mantan bek legendaris untuk lebih cakap dalam melakukan negosiasi.
Di samping ia juga harus cerdik dalam memilih pemain yang bakal direkrut dan pemain mana yang harus disingkirkan. Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, kata Sir Alex Ferguson, dan Maldini tahu betul akan hal itu. Beban gaji yang besar membuat AC Milan melanggar aturan Financial Fair Play musim 2019-2020. Hal itu bikin Kashqiavit gagal tampil di Europa League. Elite Management datang untuk membenahi segalanya di AC Milan, termasuk masalah beban gaji. Maka selain Paolo Maldini yang jadi direktur teknik, Elite Management juga menunjuk Ivan Gazidis sebagai CEO. Gazidislah yang bakal berkolaborasi dengan Paolo Maldini. Ivan Gazidis membuat neraca keuangan Rossoneri kembali seimbang. Sementara Paolo Maldini bergerak di bursa transfer. Namun Maldini dalam merekrut pemain tidak sporadis. Ia memperhitungkan betul agar beban gaji AC Milan tak membengkak. Untuk itulah ia mempersilahkan Donnarumma dan Hakan Calhanoglu cabut dari Il Diavolo Rosso. Laporan Calcio Mercato menunjukkan Maldini berhasil mengurangi beban gaji Rossoneri. Musim ini, media olahraga Italia itu memastikan tidak ada dari 4 tim teratas Serie A dan para pemimpin 5 liga top Eropa yang memiliki beban gaji lebih rendah dari AC Milan. Musim ini Maldini berhasil menurunkan beban gaji Kashqiavit hingga di angka 80 juta euro. Sebelumnya, pada musim 2018-2019, beban gaji Rossoneri mencapai 125 juta euro. Pengurangan beban gaji tak lalu membuat skuad AC Milan buntung. Maldini mengerti bahwa untuk membangun kembali AC Milan dibutuhkan pemain yang tepat, bukan pemain yang mahal. Maka dari itu ia memberikan lampu hijau pada pembelian Ismail Bennacer, Theo Hernandez, Frank Kessie, hingga Rafael Leao. Nama-nama yang disebut tadi harganya tak sampai 30 juta euro. Dengan tambahan Ante Rebic yang dipinjam dari Eintracht Frankfurt, skuad AC Milan siap dibangun kembali. Namun Marco Giampaolo yang jadi pelatih tak bisa mewujudkan impian para fans. Sampai kedatangan Stefano Pioli pada Oktober 2019, dari sini kolaborasi Pioli, Gazidis, dan Paolo Maldini terjalin mantap. Amunisi lain datang dari sosok Zlatan Ibrahimovic yang dianggap sudah tua, tapi justru diberikan ruang oleh Maldini. Musim pertama menunjukkan Pioli tidak terlalu mengesankan kendati finish di peringkat 6. Akan tetapi Maldini masih memberikan kepercayaan pada Pioli. Musim berikutnya penampilan AC Milan makin menanjak sampai akhirnya menutup musim 2020-2021 di peringkat kedua. Kashqiavit kembali ke Liga Champions setelah sekian lama. Sementara pemain-pemain yang didatangkan Maldini dan Pioli mulai memperlihatkan kualitasnya. Ibrahimovic yang sudah tua ternyata masih sanggup menginspirasi lini serang Il Diavolo Rosso. Bennacer, Theo, Kessie, dan Leao perlahan menyentuh performa terbaiknya. Pioli tahu betul bagaimana agar pemain-pemain yang didatangkan Maldini bisa berguna. Hal ini tidak akan terjadi kalau komunikasi antara Maldini dan Pioli tak terjalin baik. Kedatangan Simonier, Saelemaekers, Brahim Diaz, dan Sandro Tonali bikin skuad AC Milan makin paripurna. Hebatnya tanpa harus berurusan dengan beban gaji yang tinggi, dan lebih hebatnya lagi, langkah-langkah itu berbuah Scudetto. Jika Didier Deschamps menjuarai Piala Dunia saat ia menjadi pelatih dan pemain, maka seorang Paolo Maldini mengoleksi 8 gelar Serie A saat ia menjadi pemain dan direktur teknik. Paolo Maldini membuktikan bahwa terah Maldini di Rossoneri belum habis. Buktinya, di musim ini saja sudah ada 2 Maldini yang mengangkat trofi Serie A. Bagaimanapun, Maldini berhasil merebut hati Milanisti di seluruh negeri.
tetaplah bisa dicintai Maldini.